Sahabat Suara Sidoarjo, saya Tika Amsar masih lanjutkan kebersamaan dengan Anda di kesempatan siang kali ini. Kita lanjutkan di program Dialog Kesehatan kerjasama Suara Sidoarjo dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Di studio saya sudah kedatangan tamu dari Puskesmas Sekardangan. Nanti kita mau bahas tentang sosialisasi, pengawasan dan pembinaan protokol kesehatan di satuan pendidikan pada masa pandemi COVID-19. Nah, kali ini saya ingin sapa dulu ada Dr. Gigi Nahdia Sofi. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam, Mbak. Apa Selamat kabar? pagi. Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Udah setahun ya? Enggak ya? Waktu masih di belakang ya studio ya. Iya. Ini studio baru kali ini ya ke sini ya, Bu. Betul sekali. Iya, Dok. Baik, nah pagi ini Dr. Gigi Nahdia nih juga ditemani oleh Mbak Pramita Ismaniar SKM dari Promosi Kesehatan Puskesmas Sekardangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Iya. Nah, nanti kita mau bahas tentang sosialisasi, pengawasan dan pembinaan protokol kesehatan. Tapi ini di satuan pendidikan ya? Iya, di betul masa sekali, pandemi Mbak. COVID-19. Nah, persiapan yang mau katanya nih, yang mau ada tatap muka, ini Iya, seperti betul. apa? Nah, boleh dibuka dulu dong perjumpaan kita pagi ini, Dok, silakan. Iya. Jadi betul sekali, Mbak. Mengingat sudah ada wacana ya dari pemerintah tentang dimulainya pembelajaran tatap muka atau offline gitu. Jadi kita dari Puskesmas itu memang memiliki tugas ya. Kita bertugas untuk mensosialisasikan apa aja sih yang perlu pihak sekolah siapkan gitu ya, persiapkan apa-apa aja, baik itu dari sarana prasarana, kemudian dari perilakunya juga ya, untuk seluruh warga satuan pendidikan ya, dari Pak Guru, Bu Guru, sampai kepada siswa-siswi dan office boy ya, pihak pengurus kantin, sampai semuanya, semua pihak yang ada di dalam lingkungan sekolah, seperti itu. Apa saja yang perlu dipersiapkan dalam menghadapi pembelajaran tatap muka atau offline ya istilahnya ya, di masa pandemi ini, seperti itu, Mbak. Nah, nih ya, jadi karena kan ada banyak pihak yang terkait gitu ya, Iya. peranannya beda-beda begitu, Iya, Dok ya. betul Tapi yang sekali. paling pertama sendiri untuk bisa benar-benar menyiapkan itu adalah sebetulnya dari pihak sekolah ya atau gurunya sendiri ya. Nah, baik, apa saja sih kalau yang masuk dalam sosialisasi, kita membahas pengawasannya dulu gitu ya, berarti ya? Iya, Atau jadi bagaimana, silakan, Dok? kita membahasnya tentang persiapan apa dulu yang perlu ya. yang perlu disiapkan pihak sekolah, seperti itu. Meliputi apa saja, Jadi Dok? sebelum ini sih cerita tentang ini ya, Mbak ya, yang perlu dipersiapkan itu, yang kenapa sih kita ini kok selama ini anak-anak sekolah diliburkan ya. Artinya selama pandemi ini sudah hampir 10 bulan lebih ya, anak-anak menjalani sekolah melalui daring atau online. Karena dari data yang kita ambil sampai dengan tanggal 7 Oktober ya, Mbak ya, tahun 2020 itu jumlah kasus terkonfirmasi yang positif ya pada anak-anak usia 0 sampai 18 tahun itu yang kita temukan 10,3%, Mbak, seperti itu. Dan jumlah kasus yang meninggal 1,7%. Artinya kita tidak bisa abai ya, bahwa kasus COVID ini juga bisa menyerang pada anak-anak, sehingga perlu mendapat perhatian yang khusus juga gitu. Nah, untuk itu karena sudah 10 bulan lebih ya, dan ini pemerintah sudah ada wacana tentang dimulainya pembelajaran tatap muka, meskipun belum ada secara resmi tanggal berapa, bulan apa gitu ya, Mbak ya. Tapi kami rasa pihak sekolah perlu kiranya untuk mempersiapkannya mulai sekarang gitu. Jadi mulai dari sarana prasarana seperti itu ya, Mbak ya. Misalnya
yang pasti pihak sekolah yang paling utama harus menyediakan fasilitas untuk mencuci tangan seperti itu. Bisa berupa wastafel yang permanen atau yang semi permanen ya, yang seperti banyak kita lihat di pertokoan itu seperti dari bak itu yang dikombinasi di variasi diberi keran seperti itu juga boleh, apapun itu istilahnya yang penting ada fasilitas untuk cuci tangan dan ada air yang mengalir di situ, dan harus diperhatikan juga pembuangannya, tidak boleh sembarangan ya Mbak ya. Mengingat sekali lagi mengingat masa pandemi seperti ini. Kemudian berikutnya juga pihak sekolah harus menyediakan mungkin yang penting juga termogan ya Mbak ya, di mana nanti siswa ketika mau memasuki lingkungan sekolah kan pasti harus ada petugas khusus di depan pintu gerbang sekolah untuk screening, untuk pemeriksaan awal apakah siswa ini boleh masuk sekolah atau harus belajar di rumah seperti itu. Nah, peralatan yang dibutuhkan ya minimal harus ada termogan seperti itu, karena kan untuk men-screening suhu ya, suhu tubuh kita yang tidak terjadi kontak fisik di situ ya. Jadi alat yang dibutuhkan termogan untuk mengukur suhu tubuh. Kemudian juga di lingkungan ini di dalam kelas Mbak, pastinya tidak seperti dulu lagi ya. Jadi harus ada pemberian jarak antara bangku yang satu dengan yang lain seperti itu. Kemudian bisa diberi seperti pemisah ini mika ya, fiber atau mika apapun itu, sehingga antara siswa yang satu dengan yang lain, baik itu antar siswa maupun siswa dengan guru, tidak ada tabirnya seperti itu. Yang sekarang banyak terbuat dari fiber, bisa dari akrilik, bisa seperti itu di bangku masing-masing siswa. Satu seperti bangku itu. satu siswa iya, ya memang otomatis dengan adanya pemberian jarak ini kan yang tadinya misalnya satu kelas diisi 30 anak, sekarang yang jelas tidak bisa seperti itu ya. Pasti ada bangku yang dikeluarkan supaya memenuhi syarat tentang protokol kesehatan ini. Kemudian otomatis juga semua ruangan juga harus dipersiapkan seperti ruang kantin ya. Ruang kantin tidak boleh sembarangan seperti dulu lagi. Yang jelas semuanya harus higienis ya. Kalau bisa sih siswa disarankan untuk membawa bekal sendiri, membawa peralatan ke sekolah, peralatan ibadah, peralatan makan, semuanya harus membawa dari rumah seperti itu. Yang dipersiapkan sekolah. Selain itu juga harus menjaga kebersihan seluruh lingkungan, termasuk juga yang tidak kalah penting toilet ya, Mbak Pramita ya. Yang sering banyak yang terlupakan. Iya, banyak yang menyepelekan istilahnya, bahwa toilet ini juga sangat penting sekali dijaga kebersihannya, terutama di masa pandemi ini. Seperti itu Mbak. Langsung aja nih, ini masih kaitan dengan menjaga kebersihan ya tadi toilet Mbak. Mbak Pramita boleh ditambahkan kalau dari Mbak Pramita sendiri melihat untuk menjaga atau untuk bisa menerapkan atau menjaga kebersihan toilet itu seperti apa nih? Kalau untuk toilet sendiri biasanya kan ada jumlah minimal. Untuk satu toilet itu hanya bisa digunakan sekitar 50 siswa sepertinya. Sedangkan kalau di SD terutama di SD negeri itu toiletnya banyak yang tidak terpakai. Terus kondisinya sudah tidak layak. Jadi kadang mereka itu hanya menggunakan satu untuk guru tersendiri dan satu untuk siswa. Sedangkan kalau untuk SD siswanya ada satu kali masuk itu sekitar 200. Ada siswa seperti itu. Terus nggak dipisahkan antara cewek dan cowok juga. Banyak juga peralatan-peralatan yang di kamar mandi itu, seperti kerannya kadang itu kendor jadi airnya keluar terus. Kondisi airnya juga kadang nggak layak karena nggak pernah dibersihkan.
Kalau yang selama ini saya sudah inspeksi beberapa sekolah, itu mereka itu keterbatasan di apa namanya itu petugasnya, nggih. Karena hanya ada satu petugas di sekolah dan itu mencakup untuk semua aja, ya membersihkan kamar mandi, terus ruang kelas, terus sampah-sampah juga. Terus kadang-kadang pada waktu jam operasional juga mereka di situ ada buka tempat makan juga untuk kantin anak-anak juga. Jadi rasanya itu kurang efektif. Itu yang biasanya kurang efektif. Ditambah lagi dengan usia. Kadang untuk penjaga-penjaga sekolah itu usianya udah cukup sepuh gitu ya. Sepuh ya. Iya. Kebanyakan seperti itu. Iya, kebanyakan itu udah cukup berumur. Jadi untuk melakukan aktivitas-aktivitasnya itu juga kurang produktif. Iya. Di situ sih. Mungkin juga yang tidak kalah penting, pihak sekolah juga ini Mbak, di masa pandemi ini harus memperhatikan ventilasi udara, karena ini penting sekali. Banyak sekali ditemukan justru akhir-akhir ini klaster-klaster baru di perkantoran ya. Itu diakibatkan sirkulasi udaranya tidak baik. Jadi kita pihak sekolah juga harus memperhatikan itu ya Mbak Pramita ya. Sirkulasi udara artinya pertukaran udaranya harus baik. Kemudian juga harus menyediakan ini Mbak, sarana prasarana untuk desinfeksi. Nah, desinfeksi ruangan dan seluruh lingkungan sekolah. Baik itu berupa alatnya, peralatan untuk menyemprotnya, juga bahan-bahan desinfeksinya, desinfektan. Seperti itu yang harus wajib untuk disediakan oleh pihak sekolah. Oke. Baik sahabat, ini masih di sesi awal, sesi pertama untuk perbincangan kita di program Dialog Kesehatan bersama Dr. Gigi Nadia Sofi dari Dokter Gigi dari Puskesmas Sekardangan, juga Mbak Pramita Ismaniar SKM dari Promosi Kesehatan Puskesmas Sekardangan. Kita membahas tentang sosialisasi pengawasan dan pembinaan protokol kesehatan di Satuan Pendidikan pada masa pandemi COVID-19. Yang ingin bergabung, silakan bisa manfaatkan line telepon kami di 031 896 1514 atau WA di 0821 326 4109. Sudah ada yang bergabung ya, Karin? Iya. Baik, ini sudah ada satu orang yang bergabung di WhatsApp redaksi dari Ibu Balkis di Sidoarjo. Oh, Bu Balkis, jangan yang tadi nih. Oh, ini nggak tahu. Iya. Gimana? Kemarin ada tetangga saya datang ke rumah karena meminta surat bebas COVID-19 yang disuruh oleh sekolahnya untuk meminta surat kesehatan kepada ketua RT. Nah, bukankah ketua RT ini tidak ada hak di dalam pemberian surat bebas COVID ya dok? Dan seharusnya kan jika ingin diadakan kembali sekolah tatap muka, maka anak-anak ini ada baiknya harus melakukan tes rapid terlebih dahulu. Oke, baik. Satu pertanyaan yang masuk nanti akan dijawab ya dok. Saya jeda dulu sebentar untuk beberapa informasi yang akan lewat. Suara Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. 2/3 komponen penyusun tubuh kita adalah air. Perhatikan apa yang kita minum. Pilihlah yang bukan hanya menghilangkan haus, tapi punya nilai lebih. Untuk sehari-hari atau acara khusus, minum air dalam kemasan Santri, produksi Kepontren Sidogiri Pasuruan, yang tidak hanya menyehatkan, tetapi turut mengembangkan perekonomian umat. Santri, air minum dalam kemasan yang diambil dari mata air umbulan yang jernih, segar dengan kandungan mineral yang stabil, diproses melalui sand filter, carbon filter, disterilkan dengan ozon, dan sinar ultraviolet dengan teknologi water treatment melalui mesin pengisian otomatis. Santri bersertifikat halal MUI, BPOM, ISO 9001, dan SNI. Dapatkan dalam kemasan 120 ml, 240 ml, 330 ml, 600 ml, 1500 ml, dan kemasan galon. Info lengkap dan pemesanan air mineral dalam kemasan Santri, hubungi CV Lantabur, Jalan Sawo, RT 03 RW 01, Plumbungan, Sukodono, Sidoarjo. Telepon 0812 3404 0289. Air minum dalam kemasan Santri.
Pikir-pikir dulu deh. Pakai narkoba merusak kemampuan belajar dan berpikir kamu. Merusak kemampuan kamu beraktivitas dengan baik, bikin kamu bokeh, sementara pengedarnya tambah kaya. Dan narkoba gak bikin kamu lebih gaul. Kamu oke kok tanpa narkoba. Dengan hidup 100% sadar, sehat, produktif, dan tanpa narkoba. Sadari kalau hidup itu terlalu berharga buat sekedar mencoba-coba narkoba. Mulai hidup sehat dengan menjaga pola makan, pola istirahat, dan beraktivitas. Bikin hidup lebih produktif dengan berkarya di banyak bidang, lebih inovatif dan kreatif. Karena hidup 100% jadi pilihan untuk masa depan. Tinggalkan yang cuma setengah-setengah. Waktunya hidup 100%. Ingat ya, kamu oke tanpa narkoba. Dipersembahkan oleh BNN Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Caknan menghimbau untuk seluruh masyarakat Jawa Timur agar tidak tertular oleh COVID-19, maka kita harus menaati protokol kesehatan yang berlaku. Khususnya memakai masker, jika berpergian menjaga jarak minimal 1 meter, dan tentunya harus didukung dengan olahraga. Jatim bermasker, Jatim sehat. Ya ampun, anakmu kok ngontot kinuk-kinuk ngene to yo? Tak peke mari. Lah, kok ora duwe anak sih? Walah, anakku lo gepeng, cengeng koyo bapake. Anak sampean ki mangane opo? Apa impor-impor kabeh ngono kae? Import, sing penting susu karo tukokke buah sayur ning desa sebelah kuwi beres wis. Loh, ora nang market-market ngono kuwi to ning? Ya wis, yo rame-rame yo. Aku tak njupuk sayur buah dagangane mbok kuwae. Pancen wong wedok pait medhit. Pantes anak lan bojone kuru-kuru. Yo mbayar yo masih dagangane mboke dhewe. Buah dan sayur dari petani kita pasti menyehatkan, apalagi jika dibeli dengan jujur, pasti bikin makmur. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Suara Sidoarjo. Sahabat Bea Cukai Sidoarjo saat ini memberikan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor untuk industri kecil dan menengah KTKM. Syarat menerima fasilitas KTKM, memiliki nomor induk berusaha, memiliki izin usaha, memiliki bukti kepemilikan lokasi usaha. Pengajuan perizinan bisa dilakukan di kantor Bea Cukai terdekat. Fasilitas dari KTKM, pembebasan biaya masuk dan tidak dipungut PPN, tidak dipungut PPNBM. Manfaat yang didapat dari KTKM, prosedur ekspor impor lebih mudah, penurunan biaya produksi, peningkatan modal usaha dan arus kas lancar, serta peningkatan daya saing. Info lengkap hubungi 1500-225. Saya ulang ya, 1500-225 atau Facebook, Twitter, dan Instagram Bea Cukai RI. Dan juga bisa lewat website di www.beacukai.go.id. Informasi ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Sahabat, kembali di program Dialog Kesehatan, kita berbincang dengan Dr. Gigi Nahdia Sofi dan juga Mbak Pramita Ismaniar dari Puskesmas Kardangan. Tadi ada pertanyaan yang masuk dari Bu Balkis ya di Sidoarjo. Terima kasih sudah menunggu Bu Balkis, dan ya mudah-mudahan ini selalu mengikuti ya sampai dialog kita nanti selesai. Bu Balkis tadi tentang surat bebas COVID ya dok, iya, ini gimana betul. nih dok ya? Iya,
Jadi yang selama ini kan belum masuk ya Mbak ya untuk anak-anak sekolah ya. Tapi yang pengalaman kami untuk anak-anak yang sudah masuk pondok ya, beberapa kali sudah kami menangani itu anak-anak pondok ini dilakukan tes rapid dulu Mbak. Tes rapid dulu, kemudian jika hasilnya non reaktif ya, baru kami dari pihak puskesmas mengeluarkan surat keterangan sehat seperti itu untuk bekal anak tersebut memasuk pondok seperti itu Mbak. Jadi bukan surat bebas COVID ya Mbak ya, karena kita dikatakan bebas COVID itu jika dilakukan pemeriksaan swab PCR, karena itu satu-satunya pemeriksaan yang menunjukkan kita positif atau negatif terhadap COVID, seperti itu. Tapi kalau anak-anak itu cukup rapid ya Dok? Iya, jadi kalau untuk masuk sekolah, insya Allah cukup surat kesehatan ya. Nanti juga kita tidak tahu ya Mbak ya bagaimana kebijakan pemerintah ya. Apakah pemerintah mewajibkan anak-anak untuk rapid saja cukup atau harus swab PCR seperti itu. Jadi kembali lagi tergantung kebijakan pemerintah bagaimana nanti. Kalau yang selama ini sudah berjalan itu anak-anak yang masuk pondok pesantren Mbak, seperti itu. Dimintai hasil rapid, mereka bisa tes di luar, bisa nanti hasilnya diserahkan ke puskesmas dan nanti kami memang yang mengeluarkan surat keterangan sehat itu. Seperti itu. Jadi RT, bukan Pak RT, betul. Dari puskesmas ini ya, Bu Balkis ya. Ini lebih memang begitu ya, bukan Pak RT-nya. Oke, baik. Silakan yang mau bergabung lagi, saya tunggu. Anda bisa bergabung, bisa lewat WA ataupun lewat telepon juga. Saya ada yang bergabung lagi. Oke. Ini ada satu lagi yang bergabung di WhatsApp redaksi dari Natasha di Gedangan. Bentar. Ya, terus menurut ibu-ibu narasumber, apakah lebih baik adanya sekolah tatap muka ini tetap dilangsungkan dengan banyaknya siswa di sekolah itu, atau lebih baik jika tetap diadakan sekolah tatap muka tapi untuk murid yang masuk ini bergantian? Karena saya rasa guru di sekolah ini pasti akan kewalahan mengawasi siswa-siswa yang tidak memakai masker ketika sedang istirahat. Tidak mungkin juga baik dari guru dan petugas sekolah terus-terusan harus mengawasi siswa-siswanya. Karena jika tidak kan petugas dari guru maupun petugas yang lain bisa terbengkalai. Oke. Nah, jangankan kok nunggu mau pas lagi istirahat, nggak ngebayangin kalau anaknya masih kelas 1, kelas 2 atau kelas 3 itu pasti aduh di dalam itu udah pasti mau dilepas-lepas ya masker itu ya. Iya itu. Gimana memang Dok? Betul sekali Mbak ya. Karena kita juga sebagai orang tua juga ya Mbak ya. Kita juga membayangkan jujur kita juga membayangkan gimana ya dengan anak-anak yang masih kelas 1, 2 SD atau bahkan yang TK ya. Seperti apakah mereka betah untuk pakai masker, pakai face shield mulai berangkat sekolah sampai pulang gitu ya. Ya, jadi ini pertanyaan yang bagus sekali. Jadi sekolah itu dengan adanya protokol kesehatan di masa pandemi ini Mbak, itu harusnya ada petugas khusus ya, satgas gitu. Mereka mulai dari pintu gerbang sekolah sudah melakukan pemeriksaan awal atau screening. Jadi siapapun, baik tidak berlaku hanya untuk siswa aja ya, tapi Bapak Ibu guru, petugas-petugas sekolah yang lain seperti office boy, terus petugas kantin dan sebagainya, itu sebelum memasuki ruang lingkup sekolah itu harus dilakukan pemeriksaan awal seperti pemeriksaan suhu, kemudian apakah ada gejala ya seperti batuk, pilek, kemudian nyeri tenggorokan, seperti itu. Pertanyaan-pertanyaan yang menunjukkan adanya gejala-gejala yang mengarah ke COVID, seperti itu. Kemudian jadi memang harus ini ya, pihak sekolah harus benar-benar concern akan hal ini bahwa selama siswa berada di lingkungan sekolah itu adalah tanggung jawab mereka, termasuk memastikan anak-anak untuk
menjalankan protokol kesehatan selama sekolah, seperti itu. Memang tidak mudah ya, ini tugas yang cukup berat buat Bapak Ibu guru, dan dengan adanya pemberian jarak bangku ya Mbak ya, otomatis jumlah siswa yang tadinya satu kelas 30 otomatis bisa menjadi berkurang ya. Paling tidak setidaknya separuh dari jumlah sebelumnya. Yang separuhnya ini jika di dalam suatu sekolah itu memiliki kelas yang banyak, mungkin tidak menjadi masalah ya, dan jumlah gurunya juga mencukupi ya, mungkin tidak menjadi masalah. Tapi yang menjadi masalah apabila sebuah sekolahan ini kelasnya terbatas, jumlah gurunya juga terbatas. Nah ini juga nanti mungkin bisa saja separuh online, separuh offline, seperti itu, seperti ada shift gitu ya Mbak ya, kalau istilah kalau kita kerja itu ada shiftnya. Jadi mungkin separuh siswa masuk pembelajaran tatap muka, yang separuh mungkin online, seperti itu. Dan ini bisa dikondisikan tergantung masing-masing kondisi dan kemampuan masing-masing sekolah. Mungkin seperti itu Mbak. Oke, ada yang tambahkan mungkin Mbak, kalau dari ke sisi kesehatan begitu, mungkin dari apa yang perlu selain tadi mungkin menjaga kebersihan toilet ya. Kalau dari Promkes sendiri biasanya kalau yang di-sharingkan atau di-sharekan, diedukasikan ke pihak-pihak sekolah ini seperti apa Mbak Pramita? Untuk selama ini sih, selama musim pandemi ya kita hanya bisa menekankan tempat cuci tangannya itu harus disediakan masing-masing kelas. Itu dia. Tadi saya mau nanya juga nih ya, kalau misalkan tempat cuci tangan itu dari satu sekolah itu standarnya itu harus ada berapa sih tempat cuci tangan gitu? Kalau untuk standar harusnya meskipun sebelum pandemi juga harusnya itu setiap masing-masing kelas itu sudah ada cuci tangannya sendiri jadi, ya satu kelas ya. Jadi mereka tidak bergerombol kan. Kalau hanya 15 kan mungkin bisa ya untuk menjaga jarak. Untuk yang sekarang yaitu lebih baiknya itu masing-masing kelas itu sudah ada cuci tangan. Kalau untuk hand sanitizer kayaknya lebih baik cuci tangan karena itu kan menggunakan sabun juga. Lebih efektif cuci tangan sebetulnya daripada hand sanitizer. Lebih efektif cuci tangan. Kenapa? Karena virus corona ini Mbak, itu lapisan terluarnya itu kan terbuat dari lapisan yang terbuat dari lemak ya, dari lemak, di mana lapisan ini dia bisa lisis atau mati jika terkena sabun. Seperti itu, sabun apapun, bisa sabun cuci tangan, sabun mandi, sabun deterjen, maupun sabun untuk cuci piring, seperti itu. Jadi memang lebih efektif dengan sabun pada air yang mengalir ya, dan nanti ada lebih mengenal lagi jika memang caranya benar-benar tepat. Karena kalau sekedar cuci tangan tidak benar cara langkahnya, ya itu kurang bersih, kurang nggak bisa mengangkat seluruh kuman, bakteri maupun virus yang menempel di tangan kita, seperti itu. Iya, kalau hand sanitizer harus di masa pandemi ini sih harus ya kita bawa kemana-mana, karena itu menjadi pengganti dari cuci tangan dengan sabun tadi ya. Jadi sifatnya dia menggantikan ketika tidak ada fasilitas cuci tangan dengan sabun, tidak ada air mengalir, baru hand sanitizer itu kita pakai. Kadang lihat pernah ada orang pakai hand sanitizer 5 menit sekali dipakai gitu. Itu aman kah? Gak apa-apa kan? Ya, tergantung ini lagi ya Mbak ya. Kalau aman enggaknya sih sejauh kulit kita ya, karena ya masing-masing orang kan jenis kulitnya juga beda-beda ya. Saya kira kalau terlalu sering juga bisa menyebabkan kulit kering gitu ya, karena kan ada kandungan alkoholnya ya. Itu tadi, iya, jadi sebaiknya sih cuci tangan yang tepat itu sebelum dan sesudah makan ya, kemudian sebelum dan yang jelas sesudah BAK dan BAB, kemudian setelah melakukan kegiatan atau aktivitas apapun.
Itu, dan setelah memegang benda-benda atau barang-barang yang sering dipegang orang lain, terutama di tempat-tempat umum ya, seperti gagang pintu, kemudian gagangnya pagar mungkin ya, kemudian tombol remote apapun, remote AC, remote TV, kemudian apalagi ya, keyboard ya, mungkin keyboardnya komputer, seperti itu, yang kira-kira sering dipegang orang lain, yang terus tombol lift ya, seperti itu sebaiknya cuci tangan, Mbak. Ya. Oke. Baik, saya ke Karin lagi, yuk Karin. Iya baik, ini ada satu pertanyaan terakhir yang masuk di WhatsApp redaksi dari Bapak Dino Putra di Taman. Pak Dino? Iya, Pak Dino. Iya. Assalamualaikum Mbak Tika dan ibu-ibu narasumber. Saya ingin bertanya, jika di sekolahan ini ternyata tetap diadakan mata pelajaran olahraga, sudah pasti kalau dilakukan hanya teori saja, maka anak-anak akan kesusahan menangkap pelajaran olahraga itu, apalagi khususnya untuk anak perempuan. Dan lagi untuk pelajaran olahraga ini tentu saja kebanyakan tidak bisa dilakukan secara sendirian, karena biasanya olahraga pasti kebanyakan kan beregu. Nah, ketika ada sekolahan yang tetap melaksanakan pembelajaran olahraga ini, apa yang harus dilakukan oleh guru-guru selain menghimbau kepada murid-muridnya untuk tetap memakai masker dan menjaga jarak? Oke, baik. Iya. Nah, gimana dong? Iya, jadi memang tidak mudah ya Mbak ya. Tapi bagaimanapun prinsip 3M ini harus diterapkan dan dijalankan di mana saja dan dalam kondisi apapun dan dalam konteks apapun ya. Jadi 3M ini meliputi rajin mencuci tangan, kemudian memakai masker dan menjaga jarak. Nah, menjaga jarak ini artinya kita juga harus menghindari kontak fisik, Mbak, seperti itu ya. Dan gandengannya juga kita menghindari kerumunan, seperti itu. Sebelum menjawab secara langsung pertanyaan Bapak ya, Bapak itu tadi, kenapa sih kita itu kok harus menjaga jarak, harus memakai masker gitu ya Mbak ya? Karena kita harus saling melindungi ya. Harus saling melindungi, di mana penularan utama dari virus corona ini melalui percikan air ludah atau droplet, seperti itu. Lah, untuk mencegah supaya kita tidak kena cipratan air ludah orang lain juga tidak terkena cipratan air ludah kita, maka kita dihimbau, disarankan dan diwajibkan lah ya istilahnya ya, untuk menjaga jarak dan mencegah adanya kontak fisik. Jadi dalam konteks apapun, termasuk dalam pelajaran olahraga di masa pandemi ini, saya kira ini tantangan tersendiri buat Bapak Ibu guru pemegang ini ya, mata pelajaran olahraga dan kesehatan, olahraga dan jasmani ya istilahnya ya Mbak ya. Itu bagaimana mengadakan kegiatan olahraga tanpa adanya kontak fisik, seperti itu. Jadi mungkin nanti ini merupakan PR ya atau tantangan buat Bapak Ibu guru olahraga. Tetap kami menghimbau tidak ada gerombolan, tidak ada kerumunan, tidak ada kontak fisik. Meskipun olahraga tetap menggunakan masker ya. Dan itu tadi bagaimana menciptakan atau membuat variasi-variasi gerakan olahraga yang bisa menyehatkan tubuh siswa-siswinya tanpa membuat kerumunan itu tadi dan adanya kontak fisik. Sekali lagi untuk mencegah penyebaran dari virus corona ini, seperti itu Mbak. Tapi memang kalau olahraga ya perlu memang ya. Iya, kita harus olahraga. Dari awal kita pandemi ya, pemerintah, kita semua petugas kesehatan menggembar-gemborkan, ayo kita di rumah saja, kita di rumah saja. Itu kita juga harus tetap olahraga Mbak, meskipun kita di rumah saja, karena itu penting sekali olahraga itu. Kita harus berjemur setiap hari ya, itu sangat penting sekali di masa pandemi ini. Jadi bukan berarti kita disuruh di rumah saja terus jadi kaum rebahan gitu ya. Tapi tetap harus olahraga, aktivitas fisik. Iya. Karena saya kira
olahraga dalam bentuk apapun bisa dikerjakan kok di dalam rumah. Seperti itu. Okay. Baik, nah sahabat, kita masih di program Dialog Kesehatan ya. Kali ini kalau untuk Anda yang baru saja bergabung, saya masih berbincang dengan Dr. Kiki Nadia Sofi dan juga Mbak Praminta Ismaniar SKM ini dari Puskesmas Sekardangan yang mau bergabung untuk sharing. Masih ada satu sesi lagi ya untuk kita bisa diskusi. Saya jeda dulu sebentar untuk beberapa informasi. Suara Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Kita semua pasti ingin semuanya balik normal. Bukan cuma sekedar new normal, apalagi balik lagi ke PSBB. Cepat atau tidaknya sangat tergantung pada tiap warga Sidoarjo. Jadi, selalu dan tetap ikuti aturan dan protokol kesehatan. Seperti pesan dari Hudiono, PJ Bupati Sidoarjo. Saya mengharapkan dan menghimbau kepada masyarakat Sidoarjo, saat ini kita sedang fokus untuk antisipasi pencegahan COVID-19. Ingat tetap menjaga protokol kesehatan. Sidoarjo hebat, baik, berkualitas, cepat, dan terhintas. Warga Sidoarjo, jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan agar Sidoarjo segera normal dan kita semuanya balik dan bisa beraktivitas dengan tenang, lebih sehat. Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Radio Suara Sidoarjo. Saya warga Jatim, Piu dari Padi Reborn, memakai masker. Memakai masker melindungi kita dari risiko penularan COVID-19 hingga 75%. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Jatim tangguh. Dan ternyata cinta. Tisu, masker, hand sanitizer, apa lagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia, di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, supaya listrik aman saat musim hujan, cara mengantisipasi bahaya listrik saat banjir, matikan instalasi listrik di dalam rumah, cabut peralatan listrik yang masih tersambung dengan stop kontak. Naikkan alat elektronik ke tempat yang lebih tinggi. Bila aliran listrik yang terkena banjir tidak padam,
hubungi kontak center PLN 123. Hubungi institusi terkait penanggulangan bahaya banjir. Yang dilakukan ketika banjir surut, pastikan semua peralatan elektronik atau instalasi di wilayah banjir dalam keadaan kering dan lakukan penormalan listrik setelah instalasi dipastikan kering dan penandatanganan berita acara oleh Ketua RT, RW, atau tokoh masyarakat setempat. Listrik akan dipadamkan oleh PLN apabila rumah pelanggan terendam banjir atau gardu distribusi terendam banjir. Informasi ini dipersembahkan oleh PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Sidoarjo. Suara Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, kita di sesi akhir kali ini masih membahas tentang sosialisasi, pengawasan, dan pembinaan protokol kesehatan di satuan pendidikan pada masa pandemi COVID-19. Dok, tadi sudah dijelaskan tentang sarana prasarana yang memang ini harus disiapkan dulu oleh pihak sekolah ya, sebelum membuka kembali sekolah tatap muka atau sekolah offline-nya. Nah, terus terkait dengan guru-gurunya ataupun warga, dari semua warga, ya dibilangnya warga ya, warga sekolah situ yang masih berkaitan dengan lingkup sekolah. Ini apa sih yang harus dilakukan sebetulnya? Iya, jadi begini Mbak, untuk persiapan dalam rangka menghadapi pembelajaran tatap muka itu dari pihak sekolah ya, tentunya di awal sebelum kegiatan belajar mengajar ini dimulai dan sebelum anggota sekolah, istilahnya warga itu tadi ya, warga sekolah yang terdiri dari Bapak Ibu guru, siswa-siswi, semua seluruh petugas yang bekerja di sekolah tersebut itu memasuki lingkungan sekolah, tentunya seluruh ruang sekolah itu, ruang-ruang di sekolah maupun di luar lingkungan kelas ya, itu harus dilakukan penyemprotan desinfektan seperti itu, harus steril semua ya, dalam kondisi steril baru anak-anak dan semua warga sekolah dimasukkan, itu pun kalau bisa tetap dengan jaga jarak dan tidak berkerumun. Dan di situ pihak sekolah harus menentukan titik poin di mana siswa-siswi terakhir diturunkan, atau istilahnya kalau antar jemput itu Mbak ya, di antar jemput itu harus ada titik akhir di mana para pengantar itu berhenti. Jadi sebaiknya sih para pengantar tidak perlu masuk sekolah. Jadi cukup dari depan saja. Kemudian setiap yang mau masuk ke dalam sekolah harus melalui itu tadi screening awal ya. Jadi pihak sekolah harus menugaskan petugas khusus untuk mengukur suhu, menanyakan siapapun yang mau masuk ke sekolah itu, baik itu warga sekolah sendiri maupun tamu ya, karena tidak menutup kemungkinan sekolahan juga menerima tamu dari luar ya Mbak ya. Ya, suhunya, kemudian apakah ada gejala batuk, pilek, sesak nafas seperti itu. Kemudian setelah dinyatakan baik-baik saja, tidak ada keluhan, tidak ada gejala dan suhunya normal, warga sekolah tersebut dipersilakan masuk. Nah, harus memakai masker ya. Jadi dari rumah memang harus sudah memakai masker sampai masuk ke sekolah juga. Nah, ini menyangkut perilaku ya, perilaku dari warga sekolah tersebut. Harus tertib menggunakan masker, dan masker ini juga ada aturannya Mbak ya, tidak sembarang menggunakan masker aja. Jadi kalau bisa dalam keadaan apapun dipakai maskernya ya, bicara dengan siapapun, kepada guru, kepada kepala sekolah sekalipun harus tetap dipakai maskernya, tidak boleh dilepas, dan kalau bisa dari bahan yang cukup tebal. Jadi seperti sekarang kan sudah dilarang ya bahan-bahan dari kaos yang tipis ya, seperti dari bahan scuba dan buff itu kan sudah tidak disarankan lagi. Jadi harus benar-benar yang memenuhi syarat, kemudian menggunakan maskernya pun juga dari hidung, atas hidung ya sampai bawah dagu seperti itu, dan harus rapat, nggak boleh kendor. Nah, itu juga harus ditertibkan pemakaian masker ini. Kemudian
juga perilaku-perilaku yang penting sekali ya, harus tetap selama di lingkungan sekolah menjaga jarak. Semua warga sekolah menjaga jarak, menghindari kontak fisik termasuk tidak bersalaman dan cium tangan. Baik itu antara murid kepada guru juga seperti itu. Jadi itu penting sekali. Kemudian membudayakan cuci tangan tadi ya. Nanti mungkin Mbak Pramita bisa menjelaskan bagaimana langkah yang benar, dan menerapkan etika batuk atau bersin ini juga penting sekali Mbak. Karena melalui batuk atau bersin ini justru jangkauan dari percikan air ludah besar sekali ya, jangkauannya jauh sekali ketimbang hanya sekedar kita bicara seperti itu. Nah, itu juga harus benar-benar diterapkan di sekolah maupun di tempat-tempat umum seperti itu. Di rumah juga sih harusnya tetap diterapkan. Kemudian harus menjaga benar-benar sehat walafiat ya warga sekolahnya. Kemudian untuk siswa-siswinya jangan lupa membawa semua peralatan pribadi, termasuk itu alat-alat tulis. Jadi kalau bisa nggak ada lagi istilah minjem temennya kayak dulu ya, peralatan ibadah ya. Jadi sekolah kan pasti di tiap sekolah ada tempat ibadah, itu sudah tidak disarankan lagi untuk menggelar tikar atau karpet seperti itu, dan tidak disarankan lagi untuk menyediakan semacam sajadah, mukena atau sarung seperti itu. Jadi semua warga sekolah membawa sendiri-sendiri, termasuk alat-alat makan. Alat-alat makan mulai dari piring, sendok, gelas ya, dan kalau bisa kita juga menghimbau agar membawa bekal sendiri dari rumah, karena itu jauh lebih bersih dan sehat, yang tentunya harus diperhatikan ya Mbak ya, gizinya ya, gizi bekal anak-anak itu harus seimbang gizinya ya. Kemudian tetap ada aktivitas fisik, artinya itu tadi pelajaran olahraga tetap harus ada, tapi tetap harus jaga jarak dan menghindari kontak fisik. Nah ini harus diterapkan ya, harus diterapkan mulai dari sebelum berangkat ya dari rumah, kemudian selama perjalanan, terus sebelum masuk gerbang sekolah, selama kegiatan belajar mengajar itu berlangsung hingga berakhir, terus kemudian perjalanan pulang sampai ke rumah. Memang tidak mudah Mbak ya. Yang menjadi kendala mungkin ini ya Mbak Pramita ya, masalah anak-anak ini antar jemputnya Mbak ya. Kan selama ini ya tidak hanya orang tua saja yang mengantar jemput. Kalau orang tuanya sendiri mungkin itu yang kita inginkan ya untuk saat ini ya, yang kita harapkan. Tapi kan selama ini banyak yang di ini Gojek juga ya Mbak ya. Ojek online. Iya, seperti itu. Itu yang mungkin juga menjadi kendala dan harus dipikirkan bersama-sama oleh orang tua ya. Oleh orang tua seperti itu. Karena kan juga beresiko ya Mbak ya kalau anak-anak diantar oleh pengantar yang lain ya, seperti itu. Oke deh. Baik, nah ini waktu saya sudah tinggal 2 menit lagi Mbak Pramita, mungkin boleh ditutup tadi tentang terkait dengan penjagaan kesehatan yang dijelaskan cuci oleh tangan, cuci tangan tadi yang benar seperti untuk apa cuci juga. Tangan sendiri kita bisa melakukan ada 6 langkah ya. 6 langkah cuci tangan, yaitu pertama gosok telapak tangan, terus punggung tangan, masuk ke sela-sela, terus ada kuncian kanan dan kiri, terus jempolnya juga, dan yang terakhir adalah kuncup bagian kuku-kuku jari. Iya, seperti itu mungkin bisa diterapkan minimal 60 detik dilakukan. Proses itu ya. Kalau menggunakan sabun ya Mbak ya. Kalau menggunakan hand sanitizer Mbak, mungkin bisa lebih cepat sedikit karena hand sanitizer kan lebih cepat menguapnya ya. Jadi lebih cepat keringnya. Seperti itu sih mungkin ya. Kemudian untuk ini Mbak, etika batuk ini yang tidak kalah penting Mbak Pramita. Coba dijelaskan Mbak Pramita. Kalau etika batuk sendiri kita harus pakai masker ya, meskipun batuk sendiri kita harus pakai masker. Kadang kan ada yang alasan batuk maskernya eman kayak gitu. Seharusnya itu yang salah. Yang benar adalah meskipun batuk kita harus pakai masker. Kalau memang waktu itu tidak memakai masker, bisa memakai siku. Siku tangan di bagian dalam. Siku karena ini jarang digunakan. Jadi memakai siku atau bisa memakai tisu. Itu etika batuk yang benar.
Karena kalau pakai telapak tangan kan, telapak tangan kita banyak digunakan untuk aktivitas ya Mbak ya. Jadi resikonya tinggi kan untuk penyebaran kuman, bakteri maupun virus. Sedangkan siku bagian dalam kan jarang digunakan dan jarang kepegang ya. Jadi yang jauh lebih safe, lebih aman dan pakai siku bagian dalam. Tapi yang paling utama tetap pakai masker ya Mbak ya, seperti itu. Terutama di musim pandemi seperti ini. Jangan kendor, pakai masker. Jangan kendor 3M-nya ya. Oke. Baik, tidak terasa waktu saya sudah habis untuk perbincangan kita ya pagi atau siang hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk Dr. Nadia Solfi untuk sharingnya. Mbak Pramita, makasih ya. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat juga untuk menjadi garda terdepan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.